Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Perkenalkan, nama saya Anastasia Febrianti. Perkenalkan, nama saya Zahra Rizkia. Saya Dinda Ainur Rahmah. Saya Fadla. Perkenalkan, nama saya Muamir Abdul Rashid. Saya Nabila Aini Tragustina. Perkenalkan, nama saya Rifayu Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Sheila Tias Dwilandari. Pengertian dari kata ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab. Secara bahasa kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan. Sesuatu ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati yang bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharap ridho Allah semata. Sedangkan secara istilah, Ar-Jurjani dalam kitabnya Al-Tarifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah, termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tentang ikhlas dalam surah Al-Junar ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitabil bil haqqi fa'budillahi mukhlishan lahud-din. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Macam-macam fungsi ikhlas. Macam-macam fungsi ikhlas yang pertama yaitu sebagai sumber rezeki pahala yang sangat besar dan bisa meraih kebaikan dari kebaikan seseorang yang melakukannya. 2. Ikhlas bisa menyelamatkan pelakunya dari sebuah azab yang keji di hari kiamat nanti. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah ataupun petunjuk sehingga kita tidak akan tersesat dalam mencari jalan yang benar. 4. Jalan keselamatan menuju akhirat hanya bisa kita dapatkan dengan ikhlas. Yang kelima, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan ikhlas. Para ulama telah membagi ikhlas dalam 3 tingkatan. Berikut penjelasannya secara detail. 1. Tingkat ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas aqwas al-khawas. Ikhlas aqwas al-khawas yaitu saat seseorang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia lain. Dia berawal seakan tidak ada yang diinginkan dari ibadahnya selain menjalankan perintah Allah dan melakukan hak penghambaan. 2. Tingkatan kedua adalah ikhlas kawas. Ikhlas kawas adalah orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhiratnya. Ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. 3. Tingkatan ketiga adalah ikhlas awam. Ikhlas awam yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian dan duniawi. Misalnya, orang beribadah untuk mencari kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Unsur-unsur ikhlas. 1. Niat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, sedangkan mereka menghendaki keridhoannya. Quran Surat Al-An'am ayat 52. Oleh karena itu, niat kita menghendaki keridhoannya. 2. Melaksanakan niat. Nabi SAW bersabda kepada Muaz, ikhlaskanlah amal maka sedikit bagimu mencukupimu. 3. Dapat dipercaya. Kesempurnaan dari sebuah keikhlasan adalah bisa dipercaya. Dalam hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23 yang berbunyi, orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Ciri-ciri orang ikhlas. Menurut Imam Zinun menjelaskan, yaitu seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar, serta
terus-menerus atau istiqomah dalam beramal, sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. 1. Tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Derajat keikhlasan, yaitu 1. Tidak melihat amal sebagai amal, tidak mencari imbalan dari amal, dan tidak puas terhadap amal. 2. Malu terhadap amal sambil tetap berusaha untuk membenahinya, memelihara cahaya taufik yang dipancarkan Allah. 3. Memurnikan amal, membiarkan amal berlalu berdasarkan ilmu tunduk kepada hukum kehendak Allah dan membebaskan dari sentuhan rupa. Penerapan ikhlas di dalam kehidupan. Penerapan ikhlas di dalam kehidupan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, menguatkan niat dalam hati untuk belajar ikhlas. Yang kedua, selalu berpikir positif dan hindari seujung. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Anda harus berhenti untuk menyalahkan keadaan, tetapi menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa Anda, karena akan selalu ada kebaikan di dalamnya. Contoh ikhlas itu ada 10. Ikhlas dalam memberikan sedekah, ikhlas beribadah karena Allah, ikhlas dalam bekerja, ikhlas menolong orang lain, ikhlas menuntut ilmu, ikhlas merelakan sesuatu, sabar menghadapi musibah, belajar tanpa mengeluh, berkorban demi kepentingan orang lain, dan yang terakhir, tidak pamer.